Halo, kembali lagi di sini dengan saya. Di sini saya akan kembali menjelaskan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan sistem operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang file allocation table dan disk scheduling. Nantinya pada pembahasan disk scheduling, saya juga akan memperkenalkan aplikasi bernama OSSIM atau OS Simulator, di mana di aplikasi tersebut kita bisa menyimulasikan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem operasi seperti disk scheduling dan proses manajemen dan memori manajemen. Nah, yang pertama adalah file allocation table. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada dua anak yang ingin duduk di sebuah sofa. Nah, anak pertama ini udah tiduran ya di sebuah sofa, dan ada anak kedua nih yang gendut banget, terus dia pengen duduk di sofa. Nah, karena nggak muat nih, makanya mereka saling tindih-tindihan. Seandainya anak yang gendut ini bisa kita bagi-bagi menjadi anak yang kecil-kecil, maka sebenarnya ia tuh muat di sofa bersama dengan anak yang pertama. Maaf. Nah, misalnya bisa dibagi-bagi ya, mungkin setelah dibagi itu dia bisa jadi sekecil minion atau gimana. Yang pasti jika dia dibagi-bagi, dia tuh bisa bareng duduk di sofa tersebut. Nah, begitu juga dengan saat kita ingin menyimpan file di harddisk kita. Nah, file tersebut tuh belum tentu ya di memori kita, di harddisk kita itu ada pada blok-blok memori yang berurutan dan saling sambung-menyambung. Bisa aja dia tuh terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil dan terpisah di blok-blok memori harddisk kita. Nah, blok dari harddisk kita bagian manakah yang akan menyimpan bagian mana dari file kita? Nah, itu tuh disimpan di file allocation table. Intinya file allocation table itu adalah tabel yang menyimpan informasi tentang alokasi harddisk kita. Jadi kayak ada tabel yang merepresentasikan sel-selnya itu adalah blok-blok pada memori. Nah, blok mana yang menyimpan bagian mana dari file. Nah, seperti pada diagram ini ya contohnya. Jadi blok ketiga itu 1, 2, 3 yang warna merah itu adalah bagian dengan nama 9 dari root directory. Selanjutnya adalah itu nama itu sebenarnya adalah indeksnya ya. Jadi indeks di sini tuh menggunakan indeks heksadesimal. Nah, selanjutnya adalah 004, itu berarti bagian dengan indeks 4 dari file pertama, dan seterusnya. Nah, seandainya nih si bocah gendut ini bisa kita bagi-bagi menjadi berapa hal, jadi dia akan seperti file-file kita ini bisa efisien mengisi memori kita, walaupun tidak perlu secara berurutan, tapi dia akan mengisi setiap kekosongan yang ada di memori. Nah, selanjutnya adalah disk scheduling. Pernah nggak terpikir proses kita ini kan yang ada di memori RAM nantinya akan mengakses file-file yang ada di hard disk. Walaupun ada parallel programming, multi-programming, dan sebagainya, nah di sini misalnya dari awal sudah ada ya request dari proses bagian dari disk mana yang akan diakses, dan
ada delaynya juga, jadi setelah beberapa detik baru muncul request tersebut. Jadi gambarannya tuh seperti ini yang terjadi di hard disk kita. Dia akan mencari dari luar lingkaran ke dalam lingkaran, terus ke dalamnya lagi, terus keluarnya lagi. Nah, jika bagian hard disk itu dilewati oleh lingkaran hitam ini, maka itu disebut telah diakses dan telah diberikan ke proses. Nah, jika sudah bersih berarti tidak ada request lagi dan semua proses telah selesai dilaksanakan. Nah, OSIM ini sendiri adalah sebuah program Java yang bisa di-download di mana saja di internet ya. Tinggal cari OS SIM. Nanti saya juga akan menautkan linknya di deskripsi video ini. Nah, sekian ya. Terima kasih.